Halo guys, jadi gini. Balik lagi sama aku Rangga Eka Ramadhani. Pada video kali ini aku ingin membahas sebuah capture card atau alat yang bisa mengcapture apapun yang inputnya itu melalui HDMI dan bisa kita hubungkan ke PC. Alat ini biasanya digunakan oleh streamer-streamer untuk streaming bermain game, entah di platform Facebook ataupun platform YouTube dan lain-lain. Oke. Dan apakah capture cardnya? Capture cardnya adalah nih, dari Beehive mini modul. Kebetulan ini harganya sangat murah ya untuk ukuran capture card, dan unitnya pun sangat minimalis, ya kecil ya, sebesar korek api kayaknya. Apakah ini bisa menjadi solusi untuk streaming dengan budget terbatas? Nanti untuk spesifikasi PC-nya bisalah aku racikan sedikit di akhir video ya. Untuk awal-awal ini mari kita bahas dulu capture card dari Beehive mini modul. Oke, sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang baru gabung di YouTube channel aku Rangga Eka Ramadhani, kalian boleh subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku ngeluarin video-video baru. Di sini aku akan membahas seputaran teknologi ataupun tutorial-tutorial yang berguna lah untuk kalian semua. Jadi jangan sampai ketinggalan, silakan subscribe. Oke lah, nggak usah berlama-lama. Mari kita bahas capture card dari Beehive yang sekecil ini. Apakah bisa menjadi solusi untuk streaming dengan budget murah? Kita mulai dari isi di dalam boxnya dulu ya. Isinya adalah capture cardnya sendiri, USB 3.0, kertas barcode user manual dari capture cardnya, dan stiker logo Beehive. Jadi isinya standar lah ya. Untuk build quality produknya ini terbuat dari logam sepertinya. Ya, hanya saja dilapisi dengan stiker dari logo Beehive. Di sini hanya terdapat satu HDMI input dan satu USB output. Tidak terdapat HDMI output lagi ya. Untuk build quality dari produk ini tidak ada yang perlu aku komplain lah, karena ini cukup kokoh ketika aku pegang. Output video yang dapat dihasilkan oleh capture card ini bisa hingga 1080 30 fps dan 720 pixel 60 fps. Menurutku lebih baik kita menggunakan resolusi 720 pixel 60 fps saja, karena gambar yang terlihat akan lebih smooth. Karena output rekomendasi dari capture card ini hanya 720 pixel 60 fps. Jadi sistem requirement dari PC yang dibutuhkan itu tidak terlalu tinggi. Prosesor minimalnya adalah Intel generasi 3 Core i3 4 core ataupun di atasnya ya. Untuk AMD prosesor minimalnya itu adalah AMD FX series atau di atasnya lebih baik. Graphic card yang diminta juga tidak terlalu tinggi. Dari Nvidia kalian bisa memakai GTX 630 Ti atau di atasnya ya. Dan untuk AMD, kalian bisa memakai graphic card dari Vega Graphics ataupun di atasnya malah lebih baik. Sekarang mari sedikit aku jelaskan untuk tata cara penggunaan capture card inilah ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian capture card ini adalah yang pertama, pastikan kalian menghubungkan capture card ini ke PC pada colokan USB 3.0 ya. Itu minimal USB 3.0. Jika tidak, akan terjadi penurunan kualitas, bahkan yang paling buruknya capture card ini tidak bisa terbaca di PC kalian. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah HP kalian. Jadi HP kalian itu harus support protokol transfer video dan audio. Setiap brand itu memberikan nama fitur ini berbeda-beda. Jadi ada yang namanya MHL, Samsung DeX, dan lain-lain lah.
Ini juga sudah aku jelaskan di videoku yang membahas capture card dari EasyCap 261M ya. Buat yang belum paham, nanti setelah nonton video ini silahkan mampir-mampir dulu ya di videoku yang sebelumnya tersebut. Cara pemasangannya tuh juga hampir-hampir sama ya dengan capture card yang pernah aku bahas sebelumnya. Hubungkan behalf-nya ke PC pada colokan 3.0, terus hubungkan kabel Type-C to HDMI-nya ke HP dan HDMI input dari behalf-nya. Untuk software-nya itu aku menggunakan Streamlabs OBS. Untuk settingannya pastikan output videonya 720 pixel 60 fps dan bitrate-nya itu dari 2250 hingga 6000. Untuk bitrate, ini aku menyarankan cek dulu speed upload internet kalian. Jika itu bisa sampai 5 Mbps uploadnya, sebaiknya kalian gunakan 3000 bitrate-nya aja. Jangan kalian gunakan langsung 5000 bitrate-nya, nanti kalian akan kehabisan bandwidth. Jadi kalau kalian gunakan 3000 bitrate aja itu, kalian masih mendapatkan bandwidth yang lain untuk menjalankan browser mungkin, atau kalian masih main game menggunakan wifi kalian, jadi itu tetap aman. Sekarang mari kita lihat bagaimana hasil dari penggunaan capture card dari behalf ini ya. Aku menggunakan kabel dari Vention dan HP Samsung Galaxy S9. Di sini aku tidak live streaming ya. Aku hanya menggunakan fitur recording dari Streamlabs OBS-nya aja. Karena aku ingin melihat performa maksimal dari capture card behalf mini modul ini. Nah, silakan kalian nilai sendiri bagaimana hasil dari record Streamlabs OBS menggunakan capture card behalf mini modul ini. Oke, gimana apakah ini lulus? Apakah kita record di fps? Kalau masih bisa bisa balik lagi dari sana kan? Nice. Jarak M-nya bagus. Bisa lari ya dari kartu ini ya. Nah, kalau lagi mau mati. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai capture card ini ya. Yang mana aku nggak akan bahas terlalu detail, terlalu mendalam. Jadi di sini, di channel ini, aku akan membahas yang penting-pentingnya aja yang harus kalian ketahui dari sebuah produk yang sedang aku bahas. Itulah, oke? Dan menurutku ini capture card cocok bagi kalian yang ingin memulai karir di dunia streaming game. Ya, streaming game yang melalui HP lah. Game-game HP, entah Mobile Legends, PUBG, FF, Fortnite, atau ular-ular dan lain-lain lah ya. Jadi ini menurut aku sangat cocok untuk kalian yang pemula ya. Yang mana pemula itu cukup dengan output video 720 pixel. Yang penting FPS-nya itu adalah 60 fps agar gambarnya itu tetap terlihat smooth. Nanti jika kalian udah sukses nih ya kan, cek-ceknya sukses. Jika kalian udah sukses, kalian bisa upgrade ini, baru kalian bisa upgrade ke yang lebih pro lagi, entah itu pakai Elgato ya kan. Biasanya streamer profesional itu kan udah pakai Elgato. Jadi buat kalian pemula ini sangat cocok ya. Karena dengan harga 440.000 itu akan membuat minimum requirement spesifikasi PC kalian tuh menjadi rendah juga. Ini aku kasih tahu sedikit racikan ya dari AMD, tapi ya kalian
boleh pakai prosesornya Ryzen 3 2200G. Terus motherboardnya ASRock A320 yang harga 700-an. Terus kalian pakai SSD yang 120GB aja. Terus pakai RAM yang 2x4GB. Ingat ya, harus dual channel. Kalau kalian pakai AMD yang sudah ada graphic card di dalamnya seperti Ryzen 3 2200G. Jadi kalian pakai RAM yang 2x4GB. Terus kalian beli power supply yang secukupnya aja, yang harga-harga 300 atau 400 ribuan gitu. Dan terakhir tuh ada casing, kalian beli casing yang murah aja lah. Jadi kalian bisa rakit PC itu sekitar harga 3 hingga 4 juta rupiah dengan capture card Behalf mini modul ini. Jadi kalian sudah bisa streaming gaming dengan budget yang relatif cukup murah ya untuk pemula. Nah, mungkin segitu aja pembahasan dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini hingga akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Bye-bye.